Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Imayadi dari MPC Psikolog, dosen tetap program studi administrasi keimigrasian, jurusan keimigrasian di Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan salah satu aktivitas pembelajaran yang saya laksanakan dalam mata kuliah pengantar ilmu komunikasi sebagai bagian dari unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi pada aspek pendidikan dan pembelajaran. Mata kuliah pengantar ilmu komunikasi merupakan mata kuliah wajib berbobot 2 SKS yang diberikan kepada taruna semester 5. Mata kuliah ini dirancang untuk membangun pemahaman taruna mengenai konsep-konsep dasar komunikasi serta penerapannya dalam konteks pelayanan keimigrasian. Tidak hanya berorientasi pada penguasaan teori saja, pembelajaran ini juga diarahkan agar taruna mampu mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara efektif, etis, dan profesional ketika memberi layanan ke masyarakat maupun berinteraksi di lingkungan organisasinya. Mata kuliah ini mendukung pencapaian pembelajaran lulusan atau CPL pada aspek pengetahuan, yaitu kemampuan memahami konsep dan teori komunikasi dalam berbagai konteks, menganalisis karakter manusia sebagai komunikan, serta menerapkan teori komunikasi dalam pelayanan publik keimigrasian. Selain itu, mata kuliah ini juga berkontribusi pada pengembangan keterampilan khususnya kemampuan menerapkan komunikasi verbal, non-verbal, empati, dan etika pelayanan publik dalam memberikan layanan keimigrasian. Untuk mencapai CPL tersebut, mata kuliah ini memiliki 5 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu yang pertama, menjelaskan sejarah dan fungsi komunikasi, yang kedua, memahami karakteristik manusia sebagai komunikan yang dipengaruhi oleh faktor personal dan situasional, yang ketiga, memahami ruang lingkup pendekatan serta teori ilmu komunikasi. Yang keempat, menjelaskan konsep ilmu komunikasi pada berbagai ranah sekaligus mempraktikannya. Dan yang kelima, menjelaskan serta mempraktikkan implementasi teori komunikasi sesuai dengan etika pelayanan publik. Video ini menampilkan proses pembelajaran pada pertemuan ke-10 dengan materi komunikasi organisasi yang merupakan bagian dari CPM keempat, yaitu menjelaskan konsep ilmu komunikasi di berbagai ranah dan mempraktekkan konsep ilmu komunikasi. Pada sesi ini, taruna diajak memahami bagaimana komunikasi menjadi elemen penting dalam mendukung efektivitas sebuah organisasi. Materi yang dibahas mencakup konsep komunikasi organisasi, hubungan komunikasi dengan motivasi kerja, pengaruhnya terhadap kepuasan kerja, serta peran komunikasi dalam mengelola stres di lingkungan kerja. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran menggunakan pendekatan yang berpusat pada peserta didik melalui ceramah interaktif, diskusi, penyelesaian studi kasus mengenai situasi nyata di lingkungan keimigrasian, serta melakukan simulasi komunikasi. Melalui pendekatan tersebut, taruna didorong untuk berpikir kritis, mengemukakan pendapat, dan menghubungkan teori komunikasi dengan tantangan yang akan mereka hadapi sebagai aparatur di bidang keimigrasian. Harapannya, setelah mengikuti pembelajaran ini, taruna tidak hanya memahami pentingnya komunikasi organisasi dari sisi konseptual, tetapi juga memiliki bekal untuk membangun koordinasi, kolaborasi, dan pelayanan publik yang efektif dalam pelaksanaan tugas profesionalnya. Selanjutnya, saya akan menampilkan dokumentasi proses pembelajaran pada mata kuliah pengantar ilmu komunikasi dengan materi komunikasi organisasi sebagai berikut. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Hari ini merupakan pertemuan kita yang ke-10 dan kita akan bahas tentang komunikasi organisasi. Sebelum kita belajar, saya mau kita semua mendeklarasikan bahwasannya ilmu komunikasi itu mudah. Siap ya? Dalam hitungan ketiga, kita sama-sama bilang ilmu komunikasi itu mudah. 1, 2, 3. Ilmu komunikasi itu mudah. Oke. Berarti setelah pembelajaran ini, seharusnya teman-teman bisa menangkap dengan cepat isi materi yang akan kita pelajari. Siap ya? Dan untuk memulainya, teman-teman, di hadapan teman-teman nanti akan ada 2 gambar.
gambar A dan gambar B. Menurut teman-teman, kira-kira gambar A atau gambar B ya yang akan merepresentasikan organisasi di Indonesia? Siap ya? Kalau teman-teman percaya bahwa jawabannya A, maka silahkan teman-teman berpose seperti ayam. A, ayam. Gini, oke? Bisa ya? Tapi kalau misalnya jawabannya B, silahkan teman-teman berpose kayak gini. B, bear. Bear kan sering dipeluk tuh. Bisa ya? Enggak gini. Oke, teman-teman. Siap? 1, 2, 3. Nah, kira-kira A atau B ya? 3, 2, 1. B, A, B. Oke. Kenapa A? Kenapa organisasi di Indonesia itu cenderung A? Sartika. Jadi di mana saling membantu bisa dilihat ini untuk menggapai tujuan yang masuk dari gambar yang terlihat oleh orang itu ada bantuan dari orang lain tersebut untuk memperagakan. Oh, oke. Jadi ceritanya organisasi di Indonesia itu biasanya pemimpinnya itu memperagakan. Oke. Kalau Dava A atau B? Dav. Yang B siapa yang B tadi? Ya, Han. Kenapa B? Ya karena menurut saya ya Bu ya, mungkin dengan pengetahuan saya masih singkat, itu lebih sering yang mana seorang pimpinan itu hanya memberikan perintah, memberikan contoh. Bisa jadi suatu perubahan ya Bu. Iya, kalau yang B dia cuma ngasih contoh doang, ngasih instruksi doang. Kayak gini nih gerakannya. Sementara yang B dia benar-benar memperagakan caranya. Gitu. Kalau Raihan tadi bilang organisasi di Indonesia kayaknya B deh Bu. Sementara Sartika bilangnya A. Kalau yang ini coba siap. 3, 2, 1. A atau B? Oke. A, nggak ada yang B nih. Oke. Kalau yang A artinya apa nih? Bahwasannya organisasi di Indonesia seringkali ketika ya Bagas. Oke, sepakat nggak? Kalau yang A, ketika plan A gagal, maka bawahannya seringkali ditegur. Sementara yang B, ketika plan A-nya gagal, apa yang dilakukan pemimpin? Beralih ke plan B. Jadi A atau B nih? Oke. Kalau yang ini, the last one, terakhir teman-teman. Kira-kira organisasi di Indonesia A atau B? A. Jangan ketawa aja, jawab A atau B? A artinya apa teman-teman? Mementingkan diri sendiri. Jadi ketika dia memperoleh pencapaian, dia bilang itu karena saya. Namanya budaya individualistik. Sementara yang B, ketika berhasil mencapai sesuatu, dia bilang karena kita, karena kami semua. Gitu. Jadi organisasi di Indonesia A atau B? Oke. Baik A maupun B itu nggak ada yang salah teman-teman. Karena kita punya perspektif beda-beda tentang organisasi di Indonesia. Yuk masuk ke materi. Jadi apa sih Bu? Komunikasi organisasi itu. Jadi komunikasi organisasi adalah pertukaran informasi dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, teman-teman, tujuan komunikasi organisasi itu ada 3. Ada berapa? 3. Tujuan yang pertama namanya tujuan informatif. Di mana tujuan ini cirinya ngasih informasi dan terima informasi antar divisi. Contohnya nih, Bagas kerja di bagian Tikim, Asih bekerja di bagian dokumen perjalanan. Kemudian divisi Asih akan ngobrol nih sama divisinya Bagas bahwasannya paspor yang diterbitkan hari ini berjumlah 500.000. Oke, jadi ngasih informasi antar divisi itu berarti tujuannya secara informatif. Yang kedua, tujuannya adalah regulatif. Di mana tujuan ini cirinya adalah menyampaikan peraturan yang berlaku. Contohnya gini teman-teman. Dulu paspor itu harganya berapa?
3,5. Ya, betul. Sekarang harga paspor 650. Ketika pimpinan ngasih tahu ke pegawai bahwa terdapat kenaikan harga paspor, itu namanya tujuan komunikasi secara regulatif. Dia ngasih tahu, nyampein peraturan yang berlaku atau pergantian peraturan. Yang ketiga adalah tujuan integratif. Kalau integratif, cirinya adalah memperkuat hubungan antar anggota. Contohnya, tiap pagi kalau ada briefing, atau tiap pulangnya untuk melakukan evaluasi, memperkuat emosional di dalamnya. Ngasih semangat, atau mungkin memberi evaluasi supaya kedepannya lebih baik. Itu namanya tujuan integratif. Jadi ada berapa tujuan? 3. Yang pertama, informatif. Yang kedua, regulatif. Yang ketiga, integratif. Kemudian teman-teman, jenis komunikasi organisasi itu ada 2. Yang pertama, kalau kita ngobrol di dalam satu organisasi kita, namanya komunikasi in-group atau internal. Sementara kalau kita ngobrol sama orang di luar organisasi kita, itu namanya komunikasi out-group atau eksternal. Contohnya teman-teman, kalau Pimpasa itu in-group atau out-group? Kenapa out-group? Melibatkan stakeholder lain. Misalnya, perangkat desa, terus Babinsa, betul. Jadi itu masuknya out-group. Kalau Tikim ngobrol sama Dokjal, betul. In-group atau internal. Paham ya? Oke, selanjutnya komunikasi organisasi itu erat kaitannya dengan motivasi. Motivasi apa sih Bu? Motivasi adalah sesuatu dorongan di dalam diri yang menggerakkan individu untuk melakukan tindakan tertentu. Motivasi itu ada banyak jenisnya. Yang pertama, kalau berdasarkan stimulusnya dibagi jadi 2. Yang pertama, ekstrinsik. Ekstrinsik itu apa sih Bu? Ekstrinsik adalah motivasi yang sumbernya dari luar, teman-teman. Contohnya, nih apa ya? Lomba 17 Agustus. Teman-teman, ada yang pernah ikut lomba 17 Agustus? Bima, mana Bima? Bim, kamu pernah ikut lomba 17 Agustus? Biar apa? Biar menang kan? Nah, itu dia contohnya dari motivasi ekstrinsik. Kita melakukan sesuatu untuk mendapat imbalan atau menghindari hukuman. Itu ekstrinsik. Biar dapat hadiah, pengen sepeda. Pengen apa dulu, Bim? Ikutan lomba pengen dapat apa? Pengen banggain RT. Oke, baiklah. Sementara satunya lagi adalah motivasi intrinsik. Artinya motivasi itu dapatnya dari dalam sendiri tanpa dipengaruhi oleh imbalan dari luar. Contohnya ini teman-teman, kira-kira apa ya? Apa? Pengen kurus, betul, olahraga biar kurus. Kalau olahraga buat dapet pacar itu artinya motivasinya ekstrinsik. Kalau olahraga supaya sehat itu motivasinya intrinsik. Jelas ya bedanya intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian teman-teman, berdasarkan terbentuknya ada yang namanya motivasi bawaan, di mana ternyata dari lahir pun kita udah punya motivasi itu. Contohnya, wah apa ini? Motivasi untuk memiliki keturunan. Oke. Kemudian motivasi untuk bertahan hidup. Itu ada semenjak kita lahir. Sementara satunya lagi, kalau berdasarkan terbentuknya adalah motivasi yang dipelajari, teman-teman. Artinya motivasi ini nggak muncul ketika kita lahir, melainkan dari proses pembelajaran. Contohnya, Sartika dipuji tiap kali masuk kelasnya Bu Ima, kelas komunikasi, karena dia mengerjakan tugas dan aktif di kelas. Akhirnya Bagas belajar bahwasannya ketika aktif di kelas, maka Bu Ima akan memberi apresiasi. Jadinya Bagas akan menunjukkan perilaku yang sama seperti Sartika. Itu namanya motivasi yang dipelajari. Nah teman-teman, gimana sih caranya supaya kita bisa memotivasi dan mengubah perilaku?
berdasarkan ilmu psikologi, ada 2 hal yang harus kita lakukan di dalam organisasi. Yang pertama adalah reinforcement. Reinforcement itu kalau bahasa sederhananya adalah imbalan atau hadiah. Ada positif reinforcement, ada negatif reinforcement. Kita akan bahas satu-satu biar nggak pusing. Di positive reinforcement artinya kita melakukan suatu tindakan untuk mendapat suatu hadiah. Contohnya gini, kalau Asih dapat UAS nilainya 100, maka saya akan kasih GoPay sebesar 100.000. Itu namanya positive reinforcement. Melakukan sesuatu dan saya kasih hadiah. Yang kedua, negative reinforcement itu adalah pengambilan sesuatu yang tidak menyenangkan. Contohnya, ketika Asih dapat 100, maka ayah bebasin Kurvey. Kurvey sesuatu yang menyenangkan nggak untuk kalian? Siap apa? Menyenangkan? Tidak menyenangkan? Hah? Senang. Terus apa dong yang tidak menyenangkan buat kalian apa? Apel. Itu adalah negative reinforcement. Mengambil sesuatu yang tidak menyenangkan buat kalian. Ngerti ya? Kalau ini dikasih sesuatu yang menyenangkan, kalau ini diambil sesuatu yang nggak menyenangkan untuk kalian. Yang kedua, punishment, teman-teman. Punishment itu dibagi jadi 2 jenis. Yang pertama, presentation punishment, yang kedua, removal punishment. Kalau presentation punishment, artinya saya ngasih hukuman ke kalian. Contohnya, ketika Samudra berisik di kelas saya cubit. Nggak boleh dipukul-pukul ya di dunia pendidikan, teman-teman. Saya suruh Samudra push up. Push up sesuatu yang menyenangkan nggak? Tidak. Atau dianggap sebagai hukuman. Betul. Ketika Samudra nakal di kelas saya, maka saya akan memintanya untuk push up 100 kali. Nah, itu namanya presentation punishment. Yang kedua, removal punishment, di mana saya ngambil sesuatu yang menyenangkan buat dia. Sesuatu yang menyenangkan buat kalian apa contohnya kalau di sini? IBL, betul. Jadi kalau misalnya kalian nilainya jelek di kelas saya, maka saya akan bilang sama Bapak Ibu Pembina untuk nggak dapat IBL. Gitu. Jelas ya bedanya, bahwasanya presentation punishment itu adalah pemberian hukuman, sementara removal punishment adalah pengambilan sesuatu yang menyenangkan buat kalian. Dengan menguasai 2 teknik ini, teman-teman percayalah bahwa kalian bisa mengubah perilaku seseorang. Yang pertama tadi yang berpengaruh terhadap komunikasi organisasi adalah motivasi. Yang kedua adalah pemimpin, teman-teman. Komunikasi organisasi itu erat kaitannya dengan siapa pemimpinnya. Menurut Oudweitet, ada 10 tanda pemimpin yang hebat dalam organisasi. Yang pertama, punya energi jasmani dan rohani, artinya sehat secara jasmani dan rohani. Itulah sebabnya di persyaratan kalian masuk sini, kalian harus sehat jasmani dan rohani. Ada yang tidak sehat? Jasmani dan rohaninya sehat ya. Yang kedua, kalian tahu maksud dan arah tujuan kalian, teman-teman. Yang ketiga, kalian punya antusiasme. Yang keempat, kalian ramah, bersahabat dan tulus. 5, berintegritas. 6, pinter atau cakap secara teknis. 7, bisa ngambil keputusan yang tepat. 8, cerdas. 9, pintar berkomunikasi, cakap berkomunikasi. Yang 10, setia. Nah, kira-kira nih, Han, kamu dari 10 ini udah punya berapa? Yang pasti saya udah punya yang nomor 10 sih, Bu. Setia. Masa iya? Saya lihat pacar kamu ada banyak. Pasti Fahri nggak punya nomor 10. Kesetiaan punya nggak Fahri? Semuanya ada. 10 of 10 ya. Oke, berarti udah cocok nih jadi pemimpin sebuah organisasi. Amin. Nah, yang ketiga teman-teman. Jadi tadi apa aja? Variabel yang berpengaruh terhadap komunikasi organisasi. Yang pertama, motivasi. Yang kedua, apa? Pemimpin. Yang ketiga, stres. Betul. Kalau misalnya kebanyakan pegawai di organisasi stres, apa yang terjadi? Kenapa? Jadi stres juga. Terus? Tidak mencapai tujuan. Organisasi tidak berjalan semestinya. Betul, teman-teman. Ternyata stres juga berpengaruh besar terhadap komunikasi organisasi. Emosi itu bisa ditularkan lewat komunikasi. Stres juga bisa ditularkan melalui komunikasi. Stres kerja itu terbagi jadi 2, teman-teman. Yang pertama personal stress, yang kedua occupational stress. Personal stress artinya stres itu didapat dari hal-hal di luar pekerjaan. Contohnya putus cinta. Apalagi teman-teman? Habis duit, utang pinjol. Apalagi?
Jatuh di jalan. Oke, baiklah. Kalah main saham, betul, finansial. Itu masuknya ke personal stress. Sementara teman-teman kayaknya ini teman-teman alami semua. Oke, jenis yang kedua namanya occupational stress, di mana stres itu sumbernya dari pekerjaan itu sendiri. Contohnya tadi tugasnya kebanyakan, bebannya overload. Atau kalau misalnya kerjaannya sedikit dari yang seharusnya, stres nggak? Nggak. Berdasarkan ilmu psikologi, overload dan underload itu bikin stres. Tapi teman-teman nggak stres. Wah, hebat berarti, resiliensinya hebat. Pekerjaan yang terlalu sedikit itu katanya bisa bikin stres juga. Karena kita jadi nggak merasa bermakna. Useless, ya betul. Jadi teman-teman, stres kerja itu terbagi jadi dua. Yang pertama, personal stress, stres yang berasal dari luar pekerjaan, sementara occupational stress artinya stres yang berasal dari dalam pekerjaan itu sendiri. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Han. Oh, kalau work life balance itu masuknya kemana ya Bu? Kira-kira misalkan kita udah jam pulang, tapi tiba-tiba ada atasan misalnya kayak, oh kamu harus ngerjain ini, tolong dong. Itu kan jadi suatu hal yang mengganggu juga ya Bu. Betul. Masuknya kemana ya Bu? Oke, jadi work-life balance itu adalah keseimbangan antara pekerjaan dan peran di rumah, teman-teman. Itu erat kaitannya dengan ini, stres ini. Bagaimana organisasi bisa tidak memberikan stres tambahan dengan memberikan keseimbangan antara waktu menjadi figur di rumah dan waktu menjadi seorang pegawai di kantor gitu. Jadi erat kaitannya dengan variabel yang ketiga nih, yaitu stres. Bisa juga sih erat kaitannya dengan pemimpin. Ada beberapa pemimpin yang nggak mau tahu, saya udah bayar kalian, maka kalian harus bekerja untuk saya. Tapi ada juga pemimpin yang kalau udah punya 10 sifat tadi tuh, kalau jadi Rizwaji yang jadi kakak nim, pasti work-life balance-nya terpenuhi. Betul. Jadi bergantung sama dua variabel tadi, pemimpin dan stres, bukan Rizwaji dong. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Bagas, terakhir. Oh gitu, ada orangnya di sini? Siapa tuh? Kayaknya Eki senyum-senyum nih. Oke, bad mood termasuk ke dalam apa? Betul, bad mood termasuk ke personal stress. Tapi tergantung lagi, kalau bad moodnya karena atasannya yang rese, maka masuknya ke occupational stress. Tapi kalau bad moodnya karena tadi iya, dapat notifikasi jelek, itu masuknya ke personal stress gitu. Jelas ya teman-teman? Oke, tugasnya nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Kita tutup dulu kelas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat beraktivitas.